Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, menyikapi pertengkaran yang terjadi di antara murid-muridnya tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48 dikatakan, "Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, 'Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.'" Kekasih-kekasih Tuhan, hampir semua orang ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka di setiap bidang yang digelutinya. Bahkan hampir setiap orang ingin menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam ruang lingkup pergaulan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi di dalam bidang kerohanian atau keberagamaan. Ada banyak orang Kristen yang ingin lebih hebat secara rohani daripada orang-orang di sekitarnya. Karena itulah maka tidak mengherankan kalau kita menemukan ada banyak orang Kristen yang bersedia mengambil tugas-tugas pelayanan, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan gereja, dan bahkan bersedia mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan waktu dan uangnya, hanya karena sangat ingin terlihat rohani dan dikenal sebagai orang yang lebih rohani daripada orang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, menjadi orang rohani, apalagi menjadi orang yang lebih terkemuka secara rohani, sejatinya tidaklah ditentukan oleh seberapa aktifnya kita di dalam pelayanan atau di dalam kegiatan gerejani. Juga bukanlah ditentukan oleh banyaknya waktu dan uang yang telah kita persembahkan. Tetapi menjadi manusia rohani, terlebih menjadi manusia rohani yang terkemuka, hanya ditentukan oleh kesediaan atau kerelaan kita untuk merendahkan diri demi untuk melayani orang lain. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sejatinya kebesaran rohani kita sebagai orang percaya hanyalah ditentukan oleh seberapa berani kita melangkah pada perendahan diri dan martabat, agar kita bisa menjadi pelayan yang baik bagi sesama kita. Di mata Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya tidak ada artinya pelayanan atau persembahan kita sebanyak apapun. Karena dari kita Tuhan hanya ingin agar kita berani menjadi keset untuk membersihkan sepatu orang lain di depan pintu, dan menjadi air untuk membasuh tangan atau kaki orang lain, agar mereka menjadi bersih dan tahir ketika mereka masuk ke dalam rumah, yaitu rumah Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.